Sebuah mobil minibus ini dikerubuti dan dirusak warga di Jalan Raya Cipatik Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Sejumlah anggota polisi juga telah berada di lokasi untuk mengamankan pengemudi minibus yang diduga menabrak lari warga. Namun pengemudi berupaya tancap gas melarikan diri dari kepungan warga. Sebelumnya, sopir minibus berinisial AG menabrak lari pengemudi motor hingga akhirnya dikejar dan dikepung warga. Akibat peristiwa ini, seorang warga tewas dan puluhan lainnya luka-luka. Selain itu, sebuah warung serta beberapa sepeda motor rusak berat. Kini pelaku beserta kendaraan ditangkap di Mapolsek Marga Asih guna penyelidikan lebih lanjut, sedangkan kasusnya akan dilimpahkan ke Mapolresta Bandung. Itu terbakar, itu bukan buang gas. Itu kalau buang gas sana. Kebakaran melanda salah satu kilang minyak milik PT Pertamina Persero di Balikpapan, Kalimantan Timur. Peristiwa terjadi sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Seluruh pekerja pun langsung dievakuasi. Sementara kobaran api terlihat cukup besar dari kejauhan. Setelah 30 menit, api pun berhasil dipadamkan. Kegiatan operasional juga kembali normal. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara itu penyebab kebakaran masih diselidiki. Antrian ratusan warga di lapangan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun ini untuk mendapatkan minyak goreng murah kemasan 2 liter seharga Rp28.000. Untuk menghindari aksi borong dan pemerataan, setiap warga hanya diizinkan membeli 1 kemasan saja. Selain itu, warga yang sudah mendapatkan minyak goreng murah harus mencelupkan salah satu jarinya ke tinta agar tidak terjadi double pembelian. Dalam operasi pasar minyak goreng murah ini, panitia menyediakan lebih dari 2 ton minyak goreng kemasan 2 liter. Jangan dorong-dorong, kasihan yang di depan, Ini semua juga di depan ini. Sementara antrian minyak murah juga terjadi di Silondae, Kendari, Sulawesi Tenggara. Ratusan warga saling dorong saat antre untuk membeli minyak goreng murah di kantor Divre Bulog Jumat pagi. Mereka tidak sabar dan berusaha untuk bisa berada di deretan paling depan, padahal sudah dapat nomor antrian. Petugas pun kewalahan dan akhirnya menghentikan operasi pasar minyak goreng murah meski persediaan masih ada. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, di tengah kelangkaan Satgas Pangan menemukan 50 ton minyak goreng di 2 gudang di Palu, Sulawesi Tengah. Minyak goreng berbagai merek diduga ditimbun sejak Oktober tahun lalu. Petugas Satgas Pangan menemukan 53 ton minyak goreng kemasan yang ditimbun di Palu, Sulawesi Tengah. Minyak goreng berbagai merek ini ditemukan di 2 gudang milik perusahaan distribusi CVAJ. Stok minyak goreng ini diduga ditimbun sejak Oktober 2021. Kedua gudang ini kemudian disegel untuk pemeriksaan lebih lanjut. Telah mengungkap penimbunan minyak goreng, yaitu pada tanggal 2 Maret kemarin, hari Rabu. Di situ ada 2 TKP yang dimiliki oleh CVAJ. Ya. TKP pertama, Jalan I Gusti Ngurah Rai, Palu, ini ditemukan 21,3 ton. Kemudian TKP kedua, yaitu di Jalan Tapanjuka, ini sebanyak 32,5 ton. Kini pemilik perusahaan diperiksa di Mapolda Sulawesi Tengah dan terancam hukuman 5 tahun penjara dan atau denda paling banyak Rp50 miliar. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang bocah tewas dimutilasi saat hendak mencari durian di sebuah ladang di Lampung Timur, Lampung. Pelaku telah ditangkap polisi dan masih diperiksa intensif. Seorang bocah berusia 11 tahun tewas dimutilasi di sebuah ladang di Labuhan Ratu, Lampung Timur, Lampung. Peristiwa terjadi saat korban bersama temannya datang ke ladang untuk mencari durian pada Rabu pagi lalu. Saat keduanya terpisah, teman korban mendengar teriakan.
Saat mendekat, teman korban melihat korban sudah tidak bernyawa. Polisi dan warga sekitar pun kemudian datang. Tak lama kemudian pelaku, seorang pria berusia 26 tahun, ditangkap polisi. Korban itu kemarin mencoba untuk mengambil durian di ladang yang kebetulan dijaga oleh keluarga dari pelaku, orang tua dari pelaku. Dan pelaku sendiri mengaku diancam oleh korban pada saat mengetahui korban akan mengambil durian di ladang tersebut. Karena dia merasa diancam oleh korban menggunakan pisau, kemudian pelaku merebut pisau dari tangan korban dan langsung menusukkan ke arah leher korban. Setelah itu pelaku merobek dada korban sepanjang 20 cm, kemudian memotong leher korban hingga terputus, dan berupaya untuk menyembunyikan jasad korban dengan membuang tubuh korban itu berjarak sekitar 100 meter dari lokasi pembunuhan, dan kepalanya dibuang sekitar 50 meter dari badan. Dan pemirsa, saat ini sudah bersama kami paman korban, Pak Muzakir. Selamat sore, Pak Muzakir. Selamat sore. Baik, sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita, Pak, atas kejadian yang menimpa keponakan Pak Muzakir. Pak Muzakir, bisa diceritakan sebenarnya ini apakah memang pelaku dan juga korban ini saling mengenal atau seperti apa hubungannya, Pak? Ya, kalau antara korban dengan pelaku, sebenarnya antara anak kecil dengan orang besar ya, karena dia tidak mengenal. Kalau korban ini mengenal hanya karena satu kampung, selebihnya itu tidak mengenal lebih jauh. Baik, Pak Muzakir, ini kan kejadiannya dini hari. Apakah memang di sana hal yang biasa ketika seorang bocah mencari durian pagi hari, Pak, ke ladang durian seperti itu? Iya, memang. Karena setiap durian di sini, tua maupun apalagi kecil itu ya di ladang. Nah, cuma karena di kejadian keponakan saya ini kebetulan pada pagi itu dia mencari durian karena keesokan harinya dia libur sekolah. Baik. Lalu ini bagaimana akhirnya keluarga mengetahui saat keponakan Anda telah meninggal, Pak? Kami mengetahui korban tersebut yang meninggal karena ada yang menduren. Dari para yang menduren ini kan mayat di ladang di gunung. Nah, setelah kami cek ke lokasi, nah kami mengenal pakaian korban bahwa itu ke kami. Baik, ini pelaku apakah memang bekerja di kebun milik keluarga korban atau seperti apa, Pak? Gimana, Pak? Baik, pelaku ini apakah memang petugas atau orang yang bekerja untuk menjaga kebun atau ladang durian milik keluarga korban atau seperti apa, Pak? Oh, bukan. Karena yang pelaku ini beserta korban, beserta itu memang disuruh untuk mengurus kebun masyarakat di kebun. Baik. Tapi sebelumnya apakah memang ada pertikaian antara keluarga pelaku dan keluarga korban sehingga menimbulkan atau menyulut emosi pelaku seperti ini, Pak? Oh, tidak ada. Ya, yang tadinya permusuhan atau ini tidak ada. Baik. Berdasarkan pemeriksaan dari polisi, keterangan pelaku kan menyatakan bahwa pelaku yang berusia 26 tahun ini diancam, Pak, oleh keponakan Bapak yang masih berusia 11 tahun. Menurut Bapak, apakah memang seperti itu? Anak umur 11 tahun bisa mengancam pria dewasa, Pak? Itu tinggal bagaimana tapinya, masuk akal atau tidak ini. Karena begini, ponakan saya ini baru tahun
dia kelas 5. Nah, sementara dia brand. Sedangkan pelaku ini agak kurang sebenarnya. Jadi nggak masuk akal bagi saya pelaku paman kalau dia atau menggunakan saya akan mengancam. Baik, terima kasih Pak Muzakir atas informasinya. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas kejadian yang menimpa keluarga Anda. Terima kasih, selamat sore. Kita ke informasi lainnya pemirsa, polisi menangkap pembunuh calon kepala desa di Pamekasan, Jawa Timur. Saat melaksanakan aksinya, pelaku terpengaruh narkoba. Tersangka AH, pembunuh calon Kades Batu Bintang Pamekasan, Jawa Timur, ditangkap polisi di wilayah Sampang setelah melarikan diri. AH terpengaruh narkoba saat melaksanakan aksi sadisnya. Namun motif pembunuhan terhadap korban belum diungkap polisi. Polisi juga menyita barang bukti berupa mobil pick-up, 1 sepeda motor, celurit, serta beberapa pakaian korban dan pelaku. Tersangka AH terancam maksimal hukuman mati. Kita lakukan tes urin, ya. Jadi setelah dilakukan tes urin terhadap tersangka AH dengan hasil positif amfetamin dan methamphetamine. Ya. Sebelumnya korban yang merupakan calon kepala desa Batu Bintang dibunuh dengan senjata tajam saat mengendarai sepeda motor di depan istri dan anaknya yang masih kecil. Korban bernama Miarto baru pulang dari rumah mertuanya yang berada di Kecamatan Waru. Dari Pamekasan, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Terkendala cuaca buruk, 8 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Puncak, Papua belum bisa dievakuasi. Sementara 1 prajurit TNI yang mengalami luka tembak berhasil dievakuasi ke Timika, Papua. Proses evakuasi 8 jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di Kampung Kago, Distrik Ilaga, Kabupaten Puncak, Papua terkendala cuaca. Karena akses menuju lokasi hanya melalui udara. Kedelapan korban merupakan karyawan Palapiring Timur Telematika yang tengah memperbaiki BTS 3 Telkomsel. Dari pantauan kamera pengawas perusahaan, 1 orang pekerja selamat. Ia memberikan isyarat untuk meminta pertolongan dan adanya kontak senjata di lokasi. Tadi sudah evakuasi di BTS 4, di mana BTS 4 lebih mudah jangkauannya, keempat karyawan sudah dievakuasi yang lebih aman. Untuk BTS 3 ini memang posisinya ketinggian sangat luar biasa dan cuaca tadi tidak mendukung, sehingga heli tidak bisa mendarat di sana. Sementara anggota Satgas Kodim Yonif R408 SPH Pratu Herianto yang mengalami luka tembak atas serangan KKB di Kampung Dambet, Distrik Bioga, Kabupaten Puncak berhasil dievakuasi ke Timika, Papua. Korban ditembak saat tengah patroli sekaligus memperbaiki saluran air yang berjarak 50 meter dari pos Koramil Dambet bersama personel lainnya. Selengkapnya mengenai penyerangan kelompok kriminal bersenjata di Puncak, Papua sudah terhubung bersama kami melalui sambungan telepon dengan Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal. Selamat sore Pak Kamal. Selamat sore Bang Nelson di Jakarta, selamat malam di Papua. Baik, Pak Kamal, apakah saat ini jenazah korban sudah bisa dievakuasi dan bagaimana kondisi cuaca di sana, Pak? Jadi sekali lagi kami perlu informasikan bahwa cuaca di sekitar tower yang dibangun oleh PT Telkom kurang memadai sehingga heli yang kita siapkan belum bisa mendarat. Jadi tadi pagi kita sudah siapkan untuk kita terbangkan ke sana, namun yang bisa terbang adalah pesawat heli TNI yang tadi pagi evakuasi rekan TNI yang kemarin jadi korban. Dan untuk cuaca di Distrik Bioganya sendiri itu memadai untuk landing heli. Namun untuk di sekitar TKP terjadinya pembantian KKB terhadap 8 karyawan ini yang tidak memadai sehingga penerbangan ditunda dan mudah-mudahan besok rekan-rekan bisa evakuasi. Baik, lalu bagaimana pihak kepolisian memantau kondisi 1 orang yang saat ini masih selamat
dan 8 lainnya yang sudah meninggal, Pak Kamal? Jadi kita masih komunikasi dengan pihak Telkom pusat untuk memantau kegiatan yang bersangkutan. Mudah-mudahan yang bersangkutan dalam keadaan aman dan kita bisa segera menuju ke lokasi, dan itulah alternatif pertama dan kesempatan pertama untuk segera evakuasi yang selamat dan 8 orang yang meninggal. Lalu skenario kedepannya seperti apa Pak untuk penyelamatan? Jika cuaca buruk, apakah mungkin untuk dievakuasi menggunakan jalur darat? Untuk jalur darat kemungkinan kecil, karena orang-orang tertentu dalam arti kata untuk jalur darat sendiri susah untuk ditempuh itu. Ya, bagi kita-kita yang biasa di iklim panas atau di bawah ya, di Jayapura atau di sekitarnya itu cukup tidak memadai untuk kita menaiki sana, karena di Biogas sendiri cukup dingin, apalagi di ketinggian yang sangat luar biasa. Bahkan tebing-tebing yang cukup terjal. Kita juga belum bisa memastikan apakah KKB sudah kembali ke lokasi induk atau ke posko mereka, atau mereka masih bersekitar di sekitar sana. Karena kita sendiri juga sudah merapat ke beberapa titik di kaki-kaki yang dekat merapat ke tower, karena untuk antisipasi ketika cuaca baik, ini bisa mendarat dan kita bisa mengamankan lokasi. Baik, terima kasih Kombes Pol Ahmad Mustafa Kamal, Kabid Humas Polda Papua. Kita harapkan semoga cuaca membaik sehingga bisa segera mengevakuasi dan juga bisa menyelidiki siapa sebenarnya yang menembak 8 pegawai yang memasang BTS di sana. Terima kasih, selamat sore. Pemirsa, Jasa Marga memecat pelaku pungli pengguna jasa derek di Jalan Tol Jagorawi. Informasi selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap bersama kami.